Innalhamdulillah Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sidang Jumat rahimakumullah. Semoga ketakwaan kita membawa Islam kita sampai mati, dan mudah-mudahan kita berislam sampai mati. Ya Allah, Ya Allah, cabutlah nyawaku setelah aku total memberikan segenap hidupku untuk Islam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tema khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini adalah berislam sampai mati. Hanya saja dari sekian luas bahasan tentang berislam sampai mati, saya akan coba fokuskan kepada persoalan ideologi yang paling mendasar dalam masalah akidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Aslamtu lirabbil alamin. Saya mengangkat kasus Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah kemajemukan Indonesia dan penyimpangan-penyimpangan akidah. Ada seorang ulama tafsir terkenal di Indonesia yang menghalalkan pengucapan Natal dan menghadiri Natalan. Dalilnya dari Al-Quran. Wassalamu alayya yawma wulidtu. Dan keselamatanlah atas diriku di hari kelahiranku. Ayat ini oleh dia dijadikan sebagai dalil pembolehan pengucapan Natal dan menghadiri Natal. Di mana letak penyimpangannya? Dia ingin menyamakan oknum Yesus dengan Isa Al-Masih. Bahwa dalam kasus ini memang Maryam punya putra bernama Isa Al-Masih, tapi dia bukan anak Tuhan seperti Yesus yang mereka yakini. Dia bukan Tuhan Bapa seperti yang mereka yakini. Buya Hamka rela meninggalkan majelis ulama yang didirikannya sendiri karena melihat bahwa mengucapkan selamat Natal adalah bagian daripada ritual agama. Sementara beberapa ulama tafsir dalam tanda kutip di Indonesia ini mengatakan itu bukan sebuah ritual agama. Coba perhatikan, penetapan tanggal 25 Desember sebagai hari Natal ini adalah arogansi dari sang raja atau kaisar Herodes yang baru masuk Kristen tetapi masih kental dengan paganismenya, kesyirikannya, yang menginginkan agar budaya paganis, budaya syirik yang biasa dilakukan pada tanggal 25 Desember dia minta untuk dijadikan sebagai hari kelahiran Isa, hari kelahiran Yesus maksud dia. Hal ini biasa digunakan oleh pemimpin-pemimpin yang baru saja masuk Islam karena barangkali partai Islamnya tidak ketat, tidak selektif, kemudian dia masih terbiasa dengan budaya-budaya syiriknya. Lalu kemudian budaya syirik itu terus berkembang dan dikembangkan atas nama budaya bercampur agama. Jadi ahli tafsir ini telah mengatakan bahwa sama oknum Yesus dengan Isa Al-Masih.
ahli tafsir ini kemudian menganggap dan bahkan membutakan dirinya tentang kenapa harus tanggal 25 Desember. Dan seterusnya, padahal tidak dikenal dalam sejarah agama Nasrani, mereka mengadakan upacara Natalan. Di Baitul Maqdis tidak pernah ada sejarahnya. Baik Bani Israel yang pertama kali masuk Kristen maupun kalangan Arab Kristen, tidak pernah mereka merayakan upacara yang namanya Natal. Budaya Natal ini datang belakangan, dan yang pertama kali merayakannya adalah orang-orang Kristen di Eropa. Dan sebetulnya menuai banyak protes pada awalnya, tetapi karena promosi begitu gencar, bukan cuma orang Arab, bahkan orang Indonesia itu bangga juga dengan simbol-simbol Natal dengan semua glamornya. Sidang Jumat rahimakumullah. Aslim, berislamlah secara total. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ibrahim kemudian menjawab perintah Tuhannya, aku tunduk patuh, aslamtu, tunduk patuh li rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Sidang Jumat rahimakumullah, lihat, di Indonesia ini pengaruh liberalisme itu menjadi sangat luar biasa sekali. Orang Indonesia sekarang sudah terbiasa begini, biar saja maksiat world atau miss world itu berjalan, ya ibadah kita juga tetap berjalan. Ini sudah biasa. Bahkan di satu tempat, ini masjid, di situ praktek prostitusi, perzinahan, ya sudahlah, asal jangan saling mengganggu satu sama lain. Berjalanlah dengan keyakinan masing-masing. Tidak ada lagi namanya ghirah, amar ma'ruf, tidak ada lagi nahi mungkar. Bahkan di sekolah juga diajarkan tentang doa bersama. Jadi kita berkumpul beda agama, kemudian berdoa bersama, masing-masing berdoa kepada Tuhannya, dan kemudian mendoakan masing-masing. Seandainya Rasulullah SAW mau melakukan itu, sudah lama dilakukannya, baik di Mekah bersama kafir Quraisy musyrikin, atau di Madinah bersama orang-orang Yahudi yang tentu kualitas beragamanya pada masa itu jauh lebih bagus daripada orang sekarang. Sedikit saya mengingatkan agar akidah ini tidak tercampuri. Tapi saya beritahu bahwa masuknya kesesatan-kesesatan di Indonesia ini, pintu gerbang utamanya adalah liberalisme. Apa itu liberalisme? Secara garis besar di Indonesia, liberalis adalah orang yang menjadikan dalil kebenaran adalah akalnya. Dan ukuran keberhasilan dan kemuliaan itu adalah materi. Itu liberal. Bagaimana ceritanya ini masuk ke dalam pikiran orang Islam? Sampai kiai juga berpikirnya seperti itu. Atas nama toleransi beragama. Sidang Jumat rahimakumullah. Maknanya bahwa ketika akal dan materi dijadikan sebagai standar kebenaran, disitulah kehancurannya. Yang kedua, muncul virus yang bernama relativisme. Orang-orang yang beragama keracunan otaknya dengan yang namanya relativisme. Apa itu relativisme? Semua yang berasal dari manusia relatif, mungkin benar, mungkin salah. Yang maha benar cuma Tuhan saja. Ini hati-hati dengan gaya bahasa seperti ini. Teori ini kemudian dirasukkan, tafsir itu kan tafsiran manusia. Teksnya memang dari Tuhan, tapi itu kan tafsiran manusia. Ya manusia itu kan mungkin benar, mungkin salah. Dan si mufasir itu kan tidak hidup di masa kini. Apalagi Quran itu kan juga sangat Arab minded budayanya. Jadi kebenaran mutlak dari Tuhan lah, nggak usah bawa-bawa Quran ke Indonesia. Dan seterusnya. Dan celakanya, pemikiran ini terus berkembang. Maka muncullah perilaku permisivisme itu. Permisif, serba boleh. Yang penting kalau menurut akal ini baik, dan hasilnya kelihatan nampak, misalnya, toh
Udahlah, yang Islam, Islam, lakum dinukum waliyadin. Yang mau bikin acara maksiat world, itu kan mendatangkan devisa, mendatangkan investor. Produk Indonesia kan laku di luar. Coba lihat ketika akal dan materi dijadikan pegangan, maka nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai moral, nilai-nilai etika kemudian tidak lagi menjadi standar. Lama-kelamaan, akhirnya manusia tidak tahu apa yang menjadikan pegangan kebenaran bagi dirinya. Maka ujung-ujungnya adalah akal dan materi terus. Nah, lahirlah yang namanya akidah materialisme. Di Indonesia ini, budaya beragama orang, hari ini korupsi, besok pergi umroh, itu biasa. Hari ini bisnisnya markup, curang, besoknya nyumbang pesantren, itu biasa. Hari ini nyolong, besok nyumbang masjid, itu juga dianggap biasa-biasa saja. Karena dia pikir semuanya bisa diukur dengan akal dan diukur dengan materi. Sidang Jumat, rahimakumullah. Termasuk di negeri ini. Ada isu yang berkembang terakhir. Kondom dibebas-bebaskan, nanti puncak penjualan kondom itu pada tanggal 31 Desember. Makanya promosinya dibikinlah hari AIDS. Bagusnya hari AIDS itu tanggal 1 Desember, supaya promosi dari awal. Bagus, supaya puncak lakunya tanggal 31 Desember. Ini aspek bisnisnya. Kondom disebar-sebarkan, sementara jilbab ditunda-tunda. Kalau kita dengar alasan Polri, menarik sekali. Alasannya satu, kurangnya anggaran, dua, demi keseragaman. Tapi lagi-lagi materi, ini akan ada proyek besar setelah ini, akan ada pengajuan anggaran yang besar setelah ini. Sehingga perjuangan di lapangan saya perhatikan menjadi bias. Sidang Jumat, rahimakumullah. Kalau Jokowi naik jadi presiden atau wakil presiden, berarti siapa yang akan jadi gubernur di Jakarta? Ya wakilnya yang non-muslim yang akan memimpin mayoritas. Sekali lagi, orang Jakarta nggak ada masalah. Karena otaknya memang sudah teracuni dengan liberalisme itu. Sebelum saya bicara lebih jauh, PKI. Saya baru saja pertemuan tokoh nasional. Percaya atau tidak, ini buat saudara-saudara yang suka demo buruh, dan Anda diperalat dalam demo buruh, PKI menjadikan standar kebangkitannya di Indonesia, kuat atau tidak kuat, seberapa heboh demo buruh yang bisa dilakukan. Dan tidak harus menunggu hari buruh. Jadi hampir tiap hari buruh itu bisa demonstrasi. Atas berbagai macam isu. Ini perlu saya beritahukan agar umat Islam tidak terbawa arus penyesatan, agar kita tidak menari di atas genderang yang mereka tabuh. Sampai kepada di DPR, lihat, kalau ingin menguasai undang-undang di Indonesia sampai merubah undang-undang, anggota dewan itu cuma 500 orang. Kalau kita menguasai 251 kursi di DPR, berarti kan kita sudah punya suara terbanyak. Dan kalau kita hanya berada di satu partai, kita nggak akan bisa menang, maka harus menyebar. PKI melakukan itu di Indonesia. Itu karenanya PRD dibubarin saja, orang-orangnya masuk ke semua partai. Dapat dukungan dana dari komunis Cina atau komunis Yugoslavia. Dan masuk ke seluruh partai. Masuk ke partai Islam juga. Dan disiapkan dana untuk kemudian dijadikan caleg. Nggak mungkin satu partai bisa menguasai 251 kursi di DPR, tidak. Tapi kalau dia masuk ke seluruh partai, terindikasi ternyata, ini tentu sangat subjektif, karena kita melihat orang yang dulunya PKI dan terang-terangan sebagai PKI dan anak PKI, sudah sekitar 110 orang masuk ke dalam anggota dewan. Berarti tinggal 146 lagi. Dia bisa menguasai suara, maka TAP MPR nomor 16 itu bisa diganti. Gejala itu masih bisa kemungkinan terjadi. Lihat,
Ketika misalnya wakil gubernur Jakarta mengatakan nggak usahlah pakai nama agama di KTP. Ini yang terbaru. Karena itu nggak banyak manfaatnya. Ya, bagi orang yang tidak beragama, bagi orang yang cara berpikirnya liberal, ini dianggap biasa saja. Sidang jemaah rahimakumullah. Hidup ini pertarungan. Anda boleh suka dan boleh tidak suka. Tetapi saya sebagai seorang agamawan dan cinta saya kepada Islam, saya ingin mengingatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang diinginkan dari PKI, komunisme, yang diinginkan dari semua isme, kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan pintu gerbang utamanya adalah liberalisme, yang mereka inginkan agar agama itu tidak eksis. Itu yang mereka mau. Sementara Al-Quran mengatakan di dalam surah Ali Imran dan beberapa ayat di dalam Al-Quran, saya bacakan di sini, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Apa wasiat Ibrahim kepada anak-anaknya, begitu juga wasiat Yakub kepada anak-anaknya. Tentu itu juga wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Agama yang berserah diri pada masa itu. Karena dinul anbiya wahid. Agamanya para nabi itu satu. Adalah agama tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi sekarang dengan anak-anakmu di sekolah? Saya ingin ingatkan bapak-bapak, anak-anak kita itu adalah titipan Allah kepada kita. Jangan dititipin lagi sama orang lain. Nanti kita yang akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, adik-adikku sekalian yang belum menikah. Menikah itu modalnya bukan cuma cinta sama kerja, celaka kalian. Tidak. Ada visi dalam rumah tangga. Kasihan orang tua kalian. Orang tua kalian cari duit supaya kalian sehat dengan makanan yang sehat. Orang tua kalian mendoakan semoga jadi anak yang saleh dan salehah. Tapi kasihan kalau pada akhirnya setelah kalian belajar, setelah kalian banyak ilmu, tiba-tiba kalian hanya menjadi pengabdi perusahaan. Pergi pagi, pulang sore, kerja sepanjang tahun, menjual diri pada perusahaan, padahal hasilnya juga cuma berapa. Tapi kalian tidak mengabdi buat agama kalian. Naudzubillah min dzalik. Celaka hidup kalian. Ini sekaligus nasihat buat para orang tua. Buat apa bapak-bapak ini kerja, cari duit banyak-banyak, besarin badannya anak, sementara kepala anaknya dirampok oleh orang kafir. Apa gunanya bapak-bapak ini cari duit banyak-banyak, besarin ototnya, besarin badannya, dikasih ilmu dunia, kalau pada akhirnya hati anak-anakmu dirampok oleh dunia. Dia nggak kenal Allah, dia nggak cinta kepada Al-Quran, dia nggak tertarik mengikuti Rasulullah SAW. Bahkan yang mencelakakan lagi adalah kalau bapaknya pun telah menjadi pengabdi dunia, tidak berjuang untuk tegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak menjadikan bapak-bapak harus menjadi dai semua, tapi para nabi menjadi teladan bagi kita semua. Saya bilang kepada kader-kader dan kepada anak-anak, kerja harus supaya kita juga punya penghasilan. Tapi kalau pada akhirnya umur kalian, tenaga kalian, ilmu kalian habis cuma untuk cari duit, kalian telah lalai, kalian telah sesat. Innallaha astafa lakumuddin. Allah sudah pilihkan agama buat kamu. Jalani hidup dengan nilai-nilai agama itu. Sampai mati, berjalanlah di atas jalan agama itu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang kemarin tabrakan kereta api di Bintaro.
Kalau di KTP-nya nggak ada agamanya, lalu kemudian dia mati, kira-kira bagaimana penyelenggaraan jenazah orang ini? Kalau tidak jelas agamanya. Memang ada yang tidak suka agama ini ada. Dan saudara-saudara, saya ingatkan, selalunya menjelang pemilu seperti ini, Islam akan dibenturkan dengan negara. Islam akan dibenturkan dengan kekuasaan. Islam akan dibenturkan dengan demokrasi. Pokoknya sampai tidak boleh agama masuk ke dua ranah. Ranah politik dan ranah ekonomi. Mereka suka agama di masjid saja. Mereka suka agama nanti kalau pas akad nikah saja, atau agama pas ketika upacara kematian saja. Itu pun sedikit sekali nilai agamanya. Lihat kalau pernikahan. Khutbah nikahnya penghulu dari KUA itu simbolis sekali dalam bahasa Arab. Yang nikah kagak faham, saksi juga nggak faham. Innal hamdalillah. Itu dibacalah ayat nikah. Lalu kemudian baca hadis. Setelah itu selesai. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Udah langsung. Yang paling ramai acara akad nikah, padahal saat itu sedang mengambil sumpah di hadapan Allah, itu yang ramainya malah makan-makannya, pesta-pestanya, musik-musiknya. Saat mengambil sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kelakuan orang Indonesia udah sama kayak orang-orang kafir itu. Lembaga pernikahan bukanlah sesuatu yang sangat sakral, mengambil sumpah janji. Dan yang memalukan lagi bapak-bapak, yang sedang akad nikah itu kan berarti sedang mengambil sumpah di hadapan Allah kan? Ini tamu-tamu yang datang pakaiannya seksi-seksi semua. Kenapa? Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Dia nggak ngerti dengan agamanya. Itu kalau nonton TV, lomba kuis misalnya, sejarah tahu, tokoh tahu, budaya tahu, kuliner tahu, sains tahu. Satu yang dia nggak tahu, agamanya. Tuhannya dia nggak tahu, nabinya kagak tahu, Qurannya nggak tahu. Padahal perintahnya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, terutama kepada bapak-bapak. Jangan biarkan kepala anakmu dirampok akidahnya. Jangan biarkan keyakinan anak-anakmu itu dirampok. Ini penyesatan lewat pintu liberalisme luar biasa. Sampai kiai-kiainya pun kalau sudah liberal, kalau ustadz-ustadznya sudah liberal, kalau ahli tafsirnya sudah liberal, maka menafsirkan ayat tidak lagi kental, dan semua kemudian serba boleh. Terus gimana contoh yang benarnya? Berislam sampai mati ustadz itu yang gimana contohnya? Karena tema khutbah ini adalah berislam sampai mati. Saya ambil contoh dari kisah Yakub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada? Tidakkah kamu menyaksikan idh hadara Ya'qubal maut, ketika kematian hendak merenggut Nabi Yakub. Ini kan berarti pada saat sakratul maut. Idh qala li banihi, ketika dia berkata kepada anaknya. Ini contoh ayah yang amanah kepada anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian. Kalau kalian ingin menjadi anak yang saleh dan salihah, ini ukuran nomor satunya, ini barometernya. Dan kepada para ayah, lihat, apakah nanti Anda matinya itu tentram, ataukah matinya susah? Oke, para ayah merasa hari ini sudah sholat Jumat, para ayah sudah sholat 5 waktu. Jangan merasa aman sudah bisa masuk surga ya dengan sholat Jumat hari ini dan sudah sholat 5 waktu. Anak-anakmu itu akan menjadi bumerang bagi kamu. Nabi SAW menjelaskan bahwa kalau kamu punya 2 anak perempuan, lalu 2 anak perempuanmu kamu didik dengan baik, maka dia akan menjadi jembatan surga bagimu. Tapi jika kau biarkan anak perempuanmu keluar rumah dengan mengumbar auratnya, pergi sekolah SMU nggak berhijab, pergi kuliah pakai rok mini, pakai baju-baju t-shirt yang ketat, setiap langkah anakmu keluar rumah, wahai bapak,
itu akan menjadi langkahmu mendekat ke neraka. Bapak-bapak yang punya anak perempuan, bapak-bapak yang punya istri, yang membiarkan anak perempuannya, istrinya keluar mengumbar auratnya, dan kamu tidak berjuang sebagai suami, saya ingin ingatkan, bukan cuma matimu yang susah nanti. Ketika kamu berhadapan dengan Allah, kamu susah, dan setiap langkah anak istrimu akan menjadi tanggung jawabmu, dan selama itu langkah mereka akan mendekatkan kamu ke neraka. Sedekat itu langkahnya. Na'udzubillah min dzalik. Lalu bagaimana menjadi ayah yang baik, menjadi suami yang baik, yang amanah, berislam sampai mati? Lihat, idh hadara Ya'qub al-maut, ketika sakratul maut mendatangi Nabi Ya'qub. Ya, sebagai pribadi dia seorang nabi, sudah melakukan kebaikan, tapi masih ada satu ganjalan. Apakah sudah benar aku mendidik anak-anakku selama ini? Apa aku sudah benar buat para guru yang hadir di sini? Apakah pelajaran matematikamu sudah membawa anakmu kepada Allah? Apakah pelajaran fisikamu sudah membawa anakmu kepada Allah? Apakah pelajaran bahasa Indonesia anak-anakmu yang kau ajarkan itu membawa mereka kepada Allah? Kalau tidak, sia-sia ilmumu, wahai para guru, wahai para dosen. Sia-sia. Itu bukan ilmu yang bermanfaat. Walau kau berhasil mendidik anakmu sampai gelar S3 dan profesor, subhanak, la ilma lana illa ma'allamtana. Ilmu yang bermanfaat itu adalah kalau ilmumu membuat kamu semakin dekat dan kenal kepada Allah, dan ilmumu semakin membuatmu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat para dosen, para guru, para asatiz. Lanjut. Nabi Ya'qub mungkin bisa lolos dirinya sebagai seorang nabi yang sangat penyabar dengan semua ujiannya, tapi bagaimana dengan anak-anakku ini? Maka tes terakhirnya, apakah saya sebagai seorang ayah sukses atau gagal? Beliau mengeluarkan satu soal ujian menjelang kematiannya. Ma ta'buduna min ba'di, anak-anakku, sebelum ajal menjemput ayah dalam sakratul maut, apakah sakratul maut ini akan menjadi sangat mengerikan atau membahagiakan? Tolong jawab. Apakah ayah sudah benar mendidik kalian selama ini? Apa pertanyaan ayah? Apa yang kalian sembah selepas kematian ayah? Sampai di sini. Kemana kau sekolahkan anakmu? Apa yang diajarkan oleh sekolah tentang anak-anakmu? Kalau sampai anakmu keracunan virus liberal di kepalanya, lalu anakmu punya budaya permisif, lihat tuh, narkoba, banyak sekali. Lihat tuh geng motor. Anak-anak geng motor itu, gara-gara bapaknya nggak ngedidik anaknya. Bagaimana cara menempatkan keberanian yang benar, cara menempatkan nyali yang benar, ini bapaknya yang salah. Lihat tuh kenapa terjadi tawuran, wahai para guru. Ini berarti anak-anakmu tidak kau didik bagaimana menjadi pemberani yang sesungguhnya. Bagaimana cara menjadi lelaki yang sesungguhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur Nabi Ya'qub sukses mendidik anaknya. Kenapa? Anaknya bilang begini, qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Allah, mudah-mudahan bapak-bapak punya anak yang bisa begitu nanti menjelang akhir hayat ketika ditanya. Berdoalah pada kesempatan yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Begini anak yang saleh, begini bapak yang hidupnya sampai mati bersama Islam. Lihat, ayah, kami akan menyembah Tuhan ayah. Allahu Akbar. Anaknya nggak bilang kami akan menyembah Allah, tidak. Kami akan menyembah Tuhan ayah. Kenapa? Begitu bangganya si anak kepada ayahnya, begitu ngefansnya si anak sama ayahnya. Banyak bapak kalau pulang ke rumah anaknya empet sama bapaknya. Banyak anak yang tidak respect dengan ayahnya.
Kalau ayahnya pulang, anak mending lebih milih mengurung diri kamar, nungguin bapaknya pergi. Malas curhat sama bapaknya. Bapaknya cuma bisa ngomong, belajar, ujian, ngaji. Dia sendiri enggak berjamaah dan tidak mengajak anaknya sholat jamaah. Dia sendiri tidak baca Quran. Dia sendiri hidupnya cuma mengikuti hobi-hobinya. Bapak yang seperti ini tidak diharapkan oleh anak-anaknya. Dan dalam penelitian terakhir Solo dan Jogja oleh KPK, ketika ingin mendidik keluarga berani jujur itu hebat, KPK kaget. Di Solo banyak anak-anak yang tidak percaya dengan orang tuanya. Nggak percaya soal kejujuran sama orang tuanya. Anaknya nggak yakin kalau bapaknya jujur dan tidak bisa dijadikan teladan bagi dia. Apa yang terjadi pada anak-anak sekarang? Anak-anakmu sekarang itu tidak dibesarkan oleh orang tuanya yang sibuk. Dia dibesarkan oleh peer groupnya, kelompok Twitternya, kelompok FB-nya, kelompok gengnya, kelompok nongkrongnya di 7-Eleven. Itu 7-Eleven sekarang, teman saya lakukan penelitian 7 hari 7 malam, sampai ikut nginep dengan orang yang suka nongkrong di 7. Itu ada budaya baru. Budaya yang kita nggak bisa kasih namanya, tetapi ada budaya, ukuran kedewasaan anak-anak remaja, kalau sudah bisa mendamprat orang tuanya. Dan tulisannya begini, dia pengen bilang maaf, bangsat, tetapi B-A-N-G-S. Orang tua macam apa sih lu bangs? Nyuruh gue belajar, kayak lu dulu hebat aja sekolahnya gitu. Di dalam kelompok Twitter ini memang sedang dibangun bahwa ukuran kedewasaan itu adalah kalau sudah menghina orang tua. Beda dengan di Gaza. Orang-orang tua di Gaza bangga kalau anaknya masuk penjara. Dan ukuran kedewasaan anak-anak di Gaza adalah kalau sudah pernah masuk penjara. Karena kalau anak sudah masuk penjara, dia akan dapat guru-guru yang lebih hebat dari sekolah. Kalau anak masuk penjara, dia akan satu meja makan bareng dengan ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya dan rela mati bersama agamanya. Dan orang tua bangga kalau sampai anak mudanya masuk penjara. Dan lulus dari situ lebih hebat daripada keluar dari universitas. Beda dengan anak Indonesia sekarang. Banyak anak-anak yang tidak percaya sama orang tuanya. Dan banyak orang tua yang dijengkelin sama anaknya. Kira-kira orang tua seperti ini kalau menjelang kematiannya, lalu bertanya sama anaknya, mata buduna min ba'di, kira-kira anaknya bilang apa? Memangnya babe punya warisan berapa? Gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi anaknya aku bukan cuma bangga pada ayahnya, tapi pada keluarga besar ayahnya. Wa ilaha abaik. Kami juga akan menyembah Tuhan kakek. Kakek Ibrahim, kakek Ismail, kakek Ishak. Anak bukan cuma bangga sama ayahnya, tapi kepada keluarga besar ayahnya. Semoga Bapak mendapatkan nikmat itu dari anak-anak. Jika ingin berubah keluar dari sholat Jumat ini. Bukan cuma itu. Ilahu wahidah. Ayah, aku bukan cuma menyembah Tuhan ayah, Tuhan kakek-kakek ayah, bukan. Kami pun tidak akan pernah mau syirik, tidak mau musyrik. Wah, sekarang kesyirikan luar biasa. Gampang banget tuh. Berapa sih gajinya tuh orang yang kerja di Carrefour, di Giant, di Indomaret, di Alfamart, disuruh pakai topi Sinterklas. Hanya gara-gara seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf kalau saya memberikan contoh yang agak sakit. Sebab umat Islam sekarang sudah keracunan liberalisme itu. Serba boleh. Enggak ada lagi nilai-nilai agama. Ngaco sudah. Dia bukan cuma bangga, tetapi mengatakan bahwa aku tidak akan syirik. Bukan cuma tidak mau syirik. Wa nahnu lahu muslimun. Secara akhlak, secara perilaku, secara pergaulan, secara pertemanan, secara kelompok, kami hanya ingin bersama orang-orang yang berislam sampai mati. Allahu Akbar. Sekarang mari kita evaluasi bagaimana dengan anak-anak kita ini. Sudah berapa hafalan Qur'annya? Sudah berapa ilmu agamanya? Bapak-bapak, kalau sampai satu hari ada anakmu yang bilang begini, Pak, aku mau belajar agama dong Pak. Menangis, sujud syukurlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena cahaya itu sudah masuk ke dalam diri anakmu. Apalagi kalau sampai bapak mendapati anak minta begini, "Pak, aku pengen hafal Quran dong, Pak." Menangislah. Bekerja dan korbankan nyawamu untuk anakmu karena kamu sudah mendapatkan jembatan ke surga. Tapi sekarang coba cek anakmu. Lebih suka lama-lama di mana? Lama-lama di masjid atau lama-lama di mall? Coba cek anakmu itu. Lebih gampang mana? Ditenteng sholat berjamaah ke masjid atau lebih banyak minta diajak makan keluar, jalan-jalan keluar? Hati-hati sebagai seorang ayah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pemimpin keluarga yang berislam sampai mati. Dan mudah-mudahan anak kita juga menjadi anak-anak yang saleh dan salehah sampai mati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau cuma membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga bahagia, saya pikir orang kafir juga sedang menuju ke sana di Indonesia ini. Sebaiknya kita lebih dari itu. Jadikan keluarga kita ini keluarga yang tegakkan agama seperti yang kita doakan di dalam doa-doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tegakkan tauhid di dalam rumah tangga. Dahulukan pengajaran agama. Dahulukan Al-Quran Al-Karim. Jadilah orang tua yang amanah. Jadilah suami yang amanah kepada istri-istrinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Banyak-banyak shalawat. Banyak-banyak shalawat. Perbanyak salat pagi, siang, malam. Mudah-mudahan hati kita dilembutkan dengan syafaatnya Rasulullah di dunia, sehingga anak-anak kita, istri kita gampang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak salawat agar kita dijadikan orang yang setia kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjalankan agama yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur man nasarad din. Allahumma ansur man nasarad din. Allahumma ansur man nasarad din
واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وعلى والدينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.